Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah rangkuman dari Open Class kita tadi. Ini adalah kisah-kisah asas kelas 9. Yang pertama adalah materi tentang studi kasus tri. Oke, di materi tentang studi kasus tri itu di sini kalian harus bisa membaca dari tri tersebut. Yang pertama, gimana sih cara bacanya? Di sini ada pertanyaan nih. Mana dia? Oke, di sini ada pertanyaannya, hungry or not? Hungry or not, ketika dia iya, maka ada ke condition berikutnya, yaitu is it midday, apakah ini tengah hari. Kalau misalkan iya, maka dia eat lunch, maka dia makan siang. Ketika tidak, maka dia bertanya lagi, apakah ini tuh 7 PM atau enggak gitu. Kalau misalkan iya, maka ya udah makan malam. Kalau enggak, ya udah makan snack aja kayak gitu. Jadi kita tuh harus bisa membaca dari sebuah tree. Ini adalah tree ya. Nah, bagian tree itu yang pertama ada root itu akar itu kayak kepalanya paling atas. Kemudian ada edge itu adalah garisnya. Lalu ada knot. Nah, ini adalah knotnya nih. Knotnya ini anaknya childnya si A itu apa? B dan C. Kemudian childnya si C apa? F dan G. Orang tuanya F dan G siapa? C. Nah, sekarang leaf knot itu adalah daun. Knot daun itu nggak punya anak. Yang mana yang nggak punya anak? Yaitu ada H, E, F, dan G. Kenapa dia bisa dikatakan nggak punya anak? Karena dia tuh nggak ada garis ke bawahnya lagi. Kemudian yang mana yang dikatakan bersaudara? Yang dikatakan bersaudara adalah B sama C. Dia bersaudara nih karena sama-sama anak dari si A. Kemudian F sama G sama-sama saudara karena sama-sama anak dari C. D, E juga sama saudara karena dia selevel. Oke, berikutnya studi kasus graf. Studi kasus graf ini kalian harus melihat garisnya. Misalkan di sini si Tommy itu mau nge-share video tapi nggak mau Bekti tahu. Berarti Tommy nggak boleh nge-share ke Jajang. Kenapa kayak gitu? Karena Jajang itu temenan sama Bekti. Berarti Tommy itu boleh nge-share ke Ika. Kenapa Ika? Karena Ika tuh nggak temenan sama Bekti. Nah, gimana caranya biar misalkan Bayu nggak bisa lihat postingannya? Berarti Tommy nggak boleh nge-share ke Bayu atau nge-share ke temennya Bayu juga gitu. Jadi contohnya kita akan nge-share ke Ida. Misalkan Tommy nge-share ke Ida. Kenapa ke Ida tuh aman? Karena ya si Bayu tuh nggak akan tahu kayak gitu. Lalu konversi tabel ke graf. Ini adalah tabel ke graf atau kebalikannya nanti tergantung conditionnya. Nah, contohnya di sini ada A ke B. A ke B itu di sini ada angka 1. Berarti A ke B jaraknya 1. Nah, kalian lihat di sini ada B, di sini ada A. A ke B ini ada 1. Kemudian A ke A itu berarti 0. A ke A berarti itu 0, ya kan? A ke B berarti 1. A ke C strip. Kenapa A ke C strip? Karena A ke C itu nggak ada garisnya. Kalian lihat kan nggak ada garisnya. Lalu bagian graf itu adalah ini nih, beda sama trik. Kalian harus bisa bedain ya bedanya apa. Nah, di sini kalau graf itu dia itu contoh teknologinya adalah Gmaps, Google Maps. Nah, bagian-bagiannya ada apa aja? Ada edge ini adalah garisnya. Knot ini adalah yang bulat-bulat ini. Ini adalah knot. Kemudian kalau teknologinya apa? Contohnya adalah di Google Maps tadi. Misalkan Burahai mau direction nih, mau pakai Google Maps direction dari rumah Burahai ke kantor. Nah, berarti rumah Burahai dan kantor itu disebut knot. Knot itu selain knot dia dikatakan vertex atau knot. Dia itu simpul-simpulnya nih. Berarti rumah Burahai sama kantor itu sama-sama knot. Kemudian jalan Burahai ke kantor itu lewat jalan Wibawa Mukti, itu disebut dengan edge. Kenapa edge? Karena itu tuh jalur untuk Burahai pergi dari Wibawa, dari rumah ke sekolah, misalkan ke kantor. Nah, lewat mana edge-nya? Yaitu jalan Wibawa Mukti, misalkan kayak gitu ya. Oke, studi kasus berikutnya adalah di sini ketika kita mau menginput hari ini cerah, lalu kita menggunakan sistem stack. Ingat, stack itu adalah last in first out. Last in kita masukkan pertama hari dulu, kemudian ini, lalu cerah. Kita masukkan seperti itu. Karena dia LIFO last in, berarti cerah itu jadi duluan. Cerah keluar, kemudian ini, kemudian hari. Jadi dibalik, cerah hari ini, dari hari ini cerah jadi cerah hari ini. Misalkan kasus lain, saya siswa SMP Lab School Cibubur, berarti jadi Lab School SMP siswa saya gitu. Jadi dibalik, itu adalah stack.
Lanjut kita ke Q. Q itu adalah antrian. Nah, di sini di sebuah rumah sakit terdapat sebuah sistem pendaftaran untuk pasien yang ingin berobat. Setiap pasien yang datang harus mengantri sesuai dengan kedatangannya. Sistem pendaftaran rumah sakit menggunakan struktur data Q untuk mengelola pasien yang mengantri. Ingat, Q itu adalah first in first out. Artinya pasien yang pertama kali mendaftar akan mendapat giliran pertama. Setiap kali seorang pasien mendaftar, data pasien akan dimasukkan ke dalam antrian, jelas ya. Setelah itu petugas rumah sakit akan memanggil pasien. Nah, pada hari itu terdapat beberapa pasien yang mendaftar untuk berobat. Pasiennya ada Budi, Ani, Tina, Andi. Antrian awal berarti Budi, Ani, Tina, Andi, ya kan? Kemudian ada beberapa pasien yang selesai berobat dan mereka akan keluar dari antrian sesuai urutan yang pertama kali datang. Misalkan Budi kan dilayani duluan, berarti dia keluar dari antrian pertama kali. Setelah itu pasien baru akan datang. Berikut adalah kejadian-kejadiannya. Pasien Budi selesai berobat dan keluar dari antrian. Pasien Tina selesai berobat dan keluar dari antrian. Pasien Rina mendaftar dan masuk ke dalam antrian. Pasien Budi mendaftar ulang setelah selesai berobat. Nah, tugasnya jelaskan bagaimana struktur data Q digunakan dalam sistem pendaftaran rumah sakit ini. Berarti kan sesuai ya, first in first out. Tentukan urutan pasien dalam antrian setelah kejadian-kejadian yang disebutkan di atas. Urutan pasien awal itu kan Budi, Ani, Tina, Andi. Awalnya kan gitu. Kejadian 1, pasien Budi selesai berobat. Berarti kan Budi ini keluar dari antrian. Sisanya siapa aja? Ani, Tina, dan Andi. Kejadian 2, pasien Tina selesai berobat. Pasien Tina selesai berobat. Berarti kan Tina nih keluar tiba-tiba nih, dia tuh nggak jadi, misalkan dia tuh berobat walaupun belum dilayani, jadinya sisanya Ani dan Andi misalkan ya. Kejadian 3, pasien Rina mendaftar dan masuk ke dalam antrian, berarti Ani, Andi, Rina masuk nih. Lalu kejadian 4, pasien Budi mendaftar ulang setelah selesai berobat. Nah, berarti Ani, Andi, Rina, Budi gitu ya kan. Oke, berikutnya adalah tabel stack. Tabel stack ini push 1, berarti 1 itu ada di bawah 1. Kemudian coba kita bisa tulis kayak di sini ya. Oke, pertama push 1 itu masuk ke dalam sebuah stack. Lalu push 3, kemudian di atasnya 3. Kemudian pop, berarti 3-nya hilang, sisanya 1. Kemudian push 9, berarti ada 1 sama 9. Lalu popnya 2 kali, berarti 9-nya keluar, 1-nya juga keluar, kayak gitu. Kemudian tabel Q itu kalau tadi di stack itu adalah ke atas, kalau Q itu ke samping nih, ke kanan. Pertama NQL, berarti L itu di pertama nih, L. Setelah L adalah A, berarti sekarang LA. Lalu NQB, berarti sekarang LAB. Nah, DQ yang mana yang duluan? Yaitu yang pertama, yang keluar, berarti DQ-nya si L, berarti sekarang antriannya ada A dan B. Lalu NQS berarti ABS, kemudian DQ A-nya keluar, sisanya BS. Lalu NQ berarti sekarang ada C, jadi BSC kayak gitu ya. Oke, kemudian status kasus pattern, misalkan nih di sini diketahui hitamnya 1, putihnya 0 misalkan gitu. Di sini ada 0 sama 1. 0 sama 1 itu jadi 0, jadi putih. Berarti di sini nanti putih. Kemudian 0 dengan 1 jadi 0 juga, di sini putih. Kemudian 0 dan 0 berarti di sini jadi putih juga. Kayak gitu ya. Ini contohnya ini 1 berarti di sini nanti jadi hitam nih di bagian sini gitu ya. Jadi kalian lihat pola-polanya aja. Oke, kemudian ekspresi itu ada 2 nih di sini ya, ekspresi aritmatika dan ekspresi logika. Bedanya apa? Kalau aritmatika itu yang pakai operator seperti ini. Kalau logika dia operatornya perbandingan ya. Operator aritmatika itu yang tambah, kali, bagi, kurang, dan lain-lain. Logika itu yang lebih dari, sama dengan, kurang dari gitu. Nah, ini contohnya. Seorang guru ingin mengatur nilai ujian siswa di kelas menggunakan sistem berbasis komputer. Sistem ini perlu menghitung rata-rata nilai dengan menentukan apakah nilai mereka memenuhi kriteria kelulusan. Nah, ini kriterianya nih. Kriterianya adalah jika nilai lebih dari 70 maka siswanya lulus. Kalau tidak, maka siswanya tidak lulus. Nah, nilai siswa terdiri dari 3 ujian, yaitu ujian 1, ujian 2, ujian 3. Guru ingin menghitung rata-rata dan memutuskan kelulusan berdasarkan nilai rata-rata. Berarti bantu guru untuk menulis ekspresinya. Yang
Yang pertama ekspresinya apa ya? Ekspresinya kita cari dulu dong rata-ratanya. Rata-ratanya dari mana? Rata-ratanya dari ujian 1, ujian 2, ujian 3 dibagi 3. Menentukan apakah siswa itu lulus atau tidak. Nah, berarti di sini ekspresinya yang tadi kan yang rata-rata operator aritmatika. Kenapa? Karena kan pakainya aritmatika nih operatornya. Sedangkan kalau conditional itu dia itu condition, ketika dia itu lulus maka ketika dia itu nilai lebih dari 70 maka dia itu lulus gitu. Oke, jadi ini kalian harus melihat ketentuannya. Kemudian operan dan operator. Yang pertama adalah operan. Operan itu nilai atau data dioperasikan oleh operator. Operan itu misalkan 5, boleh bisa angka, variabel atau ekspresi lain. Ya, variabel kita tahu bisa huruf, bentuknya dan lain-lain. Contohnya dalam ekspresi 5 tambah 3. Oke, berikutnya misalkan di sini dalam ekspresi 5 plus 3, berarti yang operan adalah 5, 3 juga sama operan. X dikali Y, berarti ini adalah operan nih. Operatornya yang mana ya? Yang bintang ini loh operator nih. Ini yang plus yang operator. Nah, di sini dibahas juga nih operator. Operator itu yang mana ya? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus dan lain-lain. Kemudian variabel. Nah, variabel itu yang mana sih? Ini loh, variabel itu yang menyimpan sebuah nilai. Panjang sama dengan 10, berarti variabel panjang ini menyimpan angka 10. Kemudian lebar 5. Lalu luas sama dengan panjang kali lebar, ini semua variabel. Nah, berikutnya print luas persegi panjang. Nah, di teks ini yang mana yang variabel? Yang variabel adalah si luas. Ini nih dia. Kenapa dia luas ini variabel? Dia itu menyimpan sebuah nilai-nilai apa yang disimpan nilai dari perkalian ini, yaitu 10 dikali 5, 15. Maka nanti akan tampilnya luas persegi panjang adalah 15. Oke, berikutnya operator logika. Operator logika itu perbandingan nih, sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari gitu. Nah, dia itu misalkan 5 sama dengan 5, apakah dia benar? Ya true, kayak gitu ya. Berikutnya algoritma looping. Nah, algoritma looping ini biasanya ada condition di sini. Condition itu dicek dulu, misalkan Bu Rahim mau memasukkan 34 nilai siswa kelas 9C. Nah, Bu Rahim masukkan nilai anak yang pertama, kemudian ada condition apakah semua nilai siswa sudah selesai. Nah, belum kan, maka Bu Rahim melakukan lagi, memasukkan nilai lagi sampai kapan? Sampai semua siswa 9C itu selesai di input. Kemudian kalau sudah, baru dia selesai. Kayak gitu. Kemudian algoritma sekuensial tuh kayak gimana sih? Algoritma sekuensial tuh yang terurut. Ini berurut dari awal, dari start sampai dengan stop nih, yang dijalankan secara berurutan. Algoritma perulangan yang kayak gimana ya? Dia berulang-ulang kayak gini. Bu Raha itu selalu nginput nilai terus. Kenapa diulang-ulang input nilai ya? Karena nilainya belum selesai. Nah, kemudian condition tertentu, contohnya tadi misalkan nilainya kurang dari 75 maka dia nggak lulus kayak gitu. Oke, berikutnya adalah tipe data dasar primitif. Nah, ini tipe data itu dasarnya ada integer, ada float, boolean, karakter, dan string. Nah, sekarang kita bedakan. Kalau integer itu dia itu bilangan bulat, sedangkan kalau float dia itu yang ada koma-komanya nih, itu float. Lalu kalau boolean itu di sini ada condition, ada true atau false kayak gitu. Karakter itu kata kuncinya harus satu huruf aja, nggak boleh lebih dari satu huruf. Kemudian string itu bisa teks, bisa kata, bisa kalimat. Misalkan ada nama sama dengan altaf, nah itu apa? String gitu. Kelas sama dengan 9A itu apa? String. Kenapa string? Karena dia itu lebih dari satu karakter. Kalau dia ada 2 karakter berarti dia string. Kalau dia ada 1 karakter baru dia char. Kayak gitu. Misalkan jenis kelamin L, ya udah baru itu char. Karena apa? Karena cuma L, ada 1 karakter aja. Nah, berikutnya yang terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah atau prosedur sistematis yang terukur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Intinya dia itu langkah-langkah secara terurut dari awal hingga akhir. Oke, itu adalah rangkuman dari open class kita hari ini. Terima kasih banyak. Kelas 9 semoga sukses. Asas INF-nya.